Otorita IKN survei lokasi untuk uji coba taksi terbang. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, bersama Kementerian Perhubungan melakukan survei lokasi Proof of Concept, POC, mobilitas udara perkotaan di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, dan Bandara Haji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur, Kaltim. Penguji cobaan moda mobilitas udara perkotaan ini dilaksanakan sebelum HUT ke-79 RI di 2024 mendatang. Momentum ini hanya ada melalui pembangunan IKN dan harus dimanfaatkan. Kita berharap ada teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan, pengembangan, dan ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, ujar Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Brawi di Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. Ali memberikan dukungan untuk inisiatif kolaborasi antara bandara di Kalimantan Timur dengan perusahaan internasional, salah satunya agar segera diwujudkannya bentuk uji coba mobilitas udara perkotaan untuk implementasi teknologi maju di Nusantara dan kota sekitarnya. Sementara itu, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN Tony Agus Setiono menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi yang komprehensif antara pemerintah dan swasta, serta kelayakan moda. Uji coba harus dilakukan dengan pengkajian dan sertifikasi yang matang dan juga perlu dilanjutkan untuk studi mengenai kelayakan operasional dan penyusunan rekomendasi lingkup kebijakan baru dalam mobilitas udara perkotaan, kata Tony. Oleh karena itu, lanjutnya, POC ini tidak hanya berfokus dalam pengembangan kelaikan moda, tetapi juga pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan perangkat kebijakan ke depannya. IKN dibangun menjadi kota cerdas, smart city, dengan mengadopsi teknologi transportasi dan mobilitas cerdas berbasis mobilitas sebagai layanan, mobility as a service. Salah satu teknologi yang diterapkan adalah mobilitas udara perkotaan, urban air mobility. Survei ini turut diikuti oleh Korean Aerospace Research Institute, KARI, dan Hyundai Motors Company, HMC. Sebelumnya HMC telah menandatangani nota kesepahaman dengan Otorita IKN untuk membangun ekosistem Advanced Air Mobility di Indonesia pada saat perhelatan B20 Summit di Bali Nusa Dua Convention Center pada akhir 2022 silam. Kegiatan pada kunjungan survei ini terdiri atas rapat pembahasan potensi lokasi dan pengumpulan data untuk keperluan POC serta survei sisi udara pada masing-masing bandara. Direktur Corporate Affairs Hyundai ASEAN, Tri Wahono mewakili Hyundai Motors menuturkan, pihak Hyundai berterima kasih kepada Otorita Bandara, Angkasa Pura, dan Kementerian Perhubungan yang mendampingi kunjungan hari ini. Presiden arahkan BUO IKN INA berkolaborasi garap minat investor asing. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengarahkan Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara, BUO IKN, untuk berkolaborasi dengan Indonesia Investment Authority, INA, dalam menggarap minat investor asing. Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara, BUO IKN, Boyke Subroto memenuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Jadi tadi arahan Bapak Presiden kami itu diminta berkolaborasi dengan INA. Karena INA saat ini sepertinya sangat dipercaya oleh investor asing, katanya. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap area di IKN yang akan digarap oleh investor asing untuk segera dikerjakan. Badan Usaha Otorita akan melaksanakan itu karena fungsi kami sebagai master developer, itu harus menyiapkan prasarana dan sarananya, termasuk lahan atau tanah itu, katanya. Pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan Presiden melalui pembicaraan teknis yang berkaitan dengan mekanisme dan arah business to business, B2B, yang melibatkan INA dengan investor asing. Boyke mengatakan peta kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, seluas 6.000-an hektare di IKN saat ini sudah sampai pada detail desain. Lokasi persealnya sudah ada. Nanti tinggal perusahaan asing itu akan masuk di persil yang mana, akan bangun apa. Karena di KIP seluas 6.000-an sekian hektar itu sudah jelas, bukan tanah hamparan yang tidak terzonalisasi tapi persealnya sudah jelas, ujarnya.
Pihaknya masih menantikan usulan dari investor asing yang memuat bentuk investasi yang akan ditanamkan di IKN. Misalnya kan gini, saya mau bangun rumah sakit, oke, kita cari persil mana rumah sakit, katanya. Sebelumnya diberitakan, Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengkaji 350 dokumen komitmen awal untuk kerjasama, Letter of Intent, LOI, dalam pembangunan di IKN. Total investasi yang telah masuk untuk pembangunan Kota Nusantara tahap 1 mencapai lebih kurang Rp47,5 triliun dengan porsi investasi swasta mencapai sekitar Rp35,9 triliun dan dari badan usaha milik negara, BUMN, kisaran Rp8 triliun. Dana pembangunan Kota Nusantara pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo, Jokowi, lebih kurang Rp466 triliun dengan hitungan sekitar 19-20% berasal dari anggaran pendapatan belanja negara, APBN, dan kisaran 80% melalui investasi. OIKN optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang dalam pembangunan Kota Nusantara pada 2024, dengan target lebih kurang Rp100 triliun hingga akhir tahun ini yang berasal dari swasta maupun BUMN. Bandara Samarinda bersiap jadi lokasi uji coba taksi terbang IKN. Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur, bersiap menjadi lokasi uji coba taksi terbang atau Trial Advanced Air Mobility yang rencana diperuntukkan untuk transportasi publik Ibu Kota Nusantara, IKN. Pada hari ini, kami menerima kunjungan dari produsen taksi terbang Hyundai Motors yang melakukan survei rencana uji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda, kata Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara, UPBU, APT Pranoto Samarinda, Maika Rindra Haryanto, di Samarinda, Selasa. Menurut Maika, tim Hyundai Motor yang merupakan produsen mobil asal Korea Selatan, akan menentukan apakah Samarinda atau Balikpapan yang akan menjadi tempat uji coba penggunaan taksi terbang nantinya. Ini akan menjadi tempat yang pertama kali diuji coba penggunaan taksi terbang untuk IKN, ujarnya. Maika menambahkan, Bandara APT Pranoto Samarinda mendukung penuh kegiatan-kegiatan mereka sebagai penunjang pembangunan IKN. Dari sisi operasional, bandara ini tidak sepadat seperti halnya Balikpapan. Kami juga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan, baik itu dari rute, jam terbang, slot, hingga tempat singgah, tuturnya. Maika meneruskan bahwa tim Hyundai Motors masih memeriksa kondisi lapangan yang memenuhi dengan kriteria yang mereka harapkan. Ini masih sifatnya survei awal, belum ada penetapan lokasi pasti. Mereka juga akan memikirkan bagaimana mendatangkan pesawat tersebut menggunakan kapal hingga nanti sampai ke Samarinda, katanya lagi. Dituturkan Maika, taksi terbang tersebut rencananya akan diuji coba pada 3 atau 4 bulan ke depan. Namun, kepastian dan kesiapannya tentu diputuskan oleh pihak Hyundai Motors. Secara garis besar, pihak Bandara APT Pranoto Samarinda siap mengakomodir hal tersebut, apalagi, imbuh Maika, taksi terbang tersebut dianggap ramah lingkungan karena menggunakan sumber daya listrik. Taksi terbang diharapkan bisa menjadi solusi transportasi masa depan, terutama di daerah perkotaan yang padat dan macet, ungkapnya. Sebelumnya, untuk mendukung IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebagai kota pintar, Otorita IKN siap menguji coba mobil otonom dan taksi terbang pada tahun 2024. Menurut Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohamed Ali Berawi, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan provider teknologi asal Korea Selatan untuk mengembangkan taksi terbang. Teknologi taksi terbang ini mirip dengan drone yang bisa mengangkut penumpang dan barang, terang Ali. Taksi terbang tersebut berfungsi mempermudah akses ke daerah-daerah yang terpencil dan berbukit yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan darat.